Sound check. Oke. Baik, shalom jemaat. Haleluya. Baik, puji Tuhan untuk kebersamaan kita pagi ini. Kita maklumkan keluarga yang satu rumah boleh duduk rapat, yang berlainan rumah macam biasa juga masih ada jarak 1 meter. Puji Tuhan sebab kita dapat berkumpul pagi ini dalam keadaan yang sejahtera dan terpelihara dalam Tuhan. Ada orang Korea hari ini, annyeonghaseyo. Haleluya. Kalau saya pakai rambut macam set rambut macam itu macam mana, Preda? Nah. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk pagi ini. Kita akan berada di dalam kebaktian ini, dan juga jemaat kita yang lain yang masih mematuhi SOP, mereka boleh berada di atas live Facebook untuk kita dapat beribadah bersama juga. Hari ini kita akan dilayani dengan pujian daripada kelompok Maranatha. Saya ingat hari ini mereka hebat berpasangan, dan kita juga akan dikongsikan dengan firman Tuhan oleh Pastor Ladius. Mari kita bersedia untuk ibadah kita pagi ini. Kita bertenang sebentar, kemudian kita akan berdoa, dan kita akan mengakhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan pagi ini dalam kerendahan hati kami, dengan sepenuh hati kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami dapat datang beribadah di tempat ini, dan kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, pemeliharaan Tuhan sepanjang waktu kepada setiap kami, bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat. Kami bersyukur Tuhan karena pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Segala puji-pujian dan hormat keagungan hanya bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, penyertaan dan perlindungan Tuhan untuk setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami datang ke hadirat Tuhan, mengakui segala dosa, pelanggaran, ketidaktaatan kami atas firman Tuhan. Sedar atau tidak kami sedari, kami mau mohon keampunan Tuhan, kekudusan di hadapan Tuhan, supaya kami beroleh layak di hadapan Tuhan sewaktu kami sedang memuji dan menyembah Engkau. Dan pada ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami menyediakan diri kami Tuhan, supaya kami dapat masuk di dalam hadirat Tuhan. Juga jemaat kami yang sedang mengikuti di live Facebook dari rumah kediaman mereka masing-masing atau di mana saja mereka berada. Tuhan sertai mereka, Tuhan pimpin mereka, supaya pada ketika mereka sedang memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kami,
di tempat kami, di rumah kami, di dalam hati kami. Biar kuasa Tuhan berdaulat dalam persekitaran kami, dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang di dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sendi tulang, mereka yang mengalami tekanan darah tinggi, demam, selesma batuk, dan sebagainya. Kami mau berdoa Tuhan supaya Engkau sembuhkan mereka, mereka dipulihkan dalam kesehatan mereka, dan mereka beroleh kekuatan di dalam Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga Amas kami, supaya mereka tetap terpelihara di dalam Yesus Tuhan. Iman mereka tetap kuat, mereka tetap percaya Tuhan di dalam hidup mereka, di dalam iman mereka kepada Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat kami, ahli keluarga kami yang lain yang mengalami kesusahan sepanjang minggu ini, kelemahan tubuh atau hal-hal yang telah mengganggu mereka. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan terus menguatkan dan meneguhkan mereka, memberi mereka penghiburan dan pimpinan Tuhan atas kehidupan mereka. Biar mereka beroleh damai sejahtera dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Ibadah kami pagi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar semua yang sudah dipersiapkan, ujian dan penyembahan firman Tuhan, biar semua itu Tuhan dapat mendatangkan kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan. Kami tolak segala kuasa-kuasa iblis, roh-roh kegelapan yang coba mengganggu, mengacau kami. Kami perintahkan keluar dari tempat ini, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan hadir di tempat ini, di dalam hati kami, dalam keluarga kami. Nama Tuhan ditinggikan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Kami mulai ibadah, biar semua di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan berdaulat atas jemaat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Tuhan, kita teruskan ibadah kita pagi ini yang menjemput pimpin pujian kita dari kelompok sel Maranatha Ignatius, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi semua. Mari anak-anak Tuhan, saya persilakan semuanya untuk sama-sama berdiri. Diberkatilah saudara yang selalu bersyukur dan bersandar kepada Dia. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, hari ini sampai selamanya. Tuhan, saat ini kami datang dengan pujian dan syukur kepada-Mu. Saat ini aku datang menyembah Engkau Yesus. Ku berdiam di dalam bait-Mu, Tuhan kasih
dengan suara yang keras di hadapan Tuhan. Mari sembah Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita tahu bahwa kita diberkati buat kehidupan kita selama ini. Amin. Yes. Katakan aku diberkati. Haleluya. Awas aku
Bapa, Engkau hadir di tempat ini, di tengah-tengah jemaat-Mu, anak-anak Tuhan mengalami berkat pada hari ini Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerimanya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi mari kita memuji Tuhan dengan berkat-Nya tercurah. Saya rasa ramai jemaat tahu ini lagu, dan sama-sama kita memuji Tuhan dengan lagu pujian ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau bukan karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak punya apa-apa dalam kehidupan ini. Dan kita tahu Dialah tempat kita untuk berteduh, bersandar di hadapan Tuhan. Satu kesaksian yang saya mau kongsikan kepada kita pada pagi hari ini. Satu kejadian yang berlaku menimpa diri saya beberapa minggu lalu, di mana kendaraan yang saya bawa tidak ada brake ataupun tidak berfungsi brake-nya. Malahan saya turun ke atas, menurun ke bukit itu, dan saya tidak tahu apa-apa lagi apa yang saya harus lakukan. Yang saya tahu, tunggu untuk terbalik dan masuk dalam gaung. Tetapi kita tahu Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Berkat kemurahan itu senantiasa dalam hidup kita, sehingga waktu saya mengalami situasi itu, Tuhan memberi saya hikmat kebiasaan untuk bagaimana untuk mengendalikan kendaraan yang saya bawa itu. Dalam ada beberapa penumpang, bila saya dapati tidak ada lagi harapan, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, Engkau punya rencana dalam kehidupanku, Engkau tahu keperluanku, dan Engkau ada di sini, dan saya percaya itu, dan saya percaya janji-Mu Tuhan, karena janji-Mu adalah Engkau menyertai kami sepanjang masa. Pada saat masa yang sama, saya melihat satu tempat yang selamat saya kira untuk dilanggar. Saya langgar timbok ataupun jalan raya yang curam, yang ada tanah, yang lembut. Akhirnya kereta itu terhenti. Apabila saudara seketika, memang saya tahu Tuhan itu ada. Saya bersyukur kepada Tuhan, berteriak, Tuhan, saya sangat bersyukur kepada Bapa. Engkau memungkinkan saya hidup hari ini. Banyak lagi yang perlu saya lakukan dalam hidup ini untuk menyampaikan kabar baik di hadapan-Mu kepada setiap orang di keliling kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Dan begitu juga dengan saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Mungkin ada sesuatu yang berlaku dalam kehidupan-Mu pada hari ini, tapi pandanglah pada salib Tuhan Yesus. Pandanglah kepada Tuhan. Jangan pandang di sekitar-Mu. Fokus kepada ke arah salib Tuhan itu. Karena kita tahu berkat kemurahan itu menghiasi segala kehidupan kita, baik, buruk, dan sebagainya. Tuhan itu ada.
Dia berjanji menyertai kita sepanjang masa. Haleluya. Haleluya. Katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Yes. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, Semuanya karena haleluya. aku hidup hari ini. Semua berkat Murahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramal baik bagiku. Katakan dengan suara yang lembut di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramal baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramal baik bagiku. Ada saat ini, katakan dengan suara yang keras di hadapan Tuhan. Haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, beramal baik bagiku. Engkau sangat baik, beramal baik bagiku. Katakan di hadapan Tuhan. Engkau sangat baik, beramal baik bagiku. Haleluya Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar firman Tuhan, mari kita nyatakan isi hati kita dalam Tuhan. Haleluya. Yang sakit, mari datang kepada Tuhan. Yang beban berat, datang kepada Tuhan saat ini. Nyatakan isi hati di hadapan Tuhan. Kita tahu kemurahan Ibu luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah
Tuhan Allah yang kami mulia, Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan. Kami mengucap syukur karena cinta kasih Tuhan yang tidak pernah henti-henti kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan. Kami tidak dapat membalas dengan satu apapun kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan. Kami tidak dapat menghitung setiap apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur, hati yang selalu memuliakan Tuhan, kami memohon Roh Kudus menyentuh hati dan pikiran kami, memberikan kami pikiran yang tajam, hati yang subur dan rela untuk menerima setiap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Kami berdoa berkati semua kami yang sudah hadir. Kiranya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan saat ini. Terpuji Kau Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih tim pujian penyembahan. Kamu semua hebat pada hari ini. Terima kasih karena kita sudah bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, minggu ini, minggu terakhir kita bersama. Khotbah yang terakhir bagi saya untuk sesi pagi. Jadi saya ada permintaan untuk semua kita yang sudah hadir. Permintaan saya senang saja, yaitu berilah fokus sepenuhnya pada hari ini. Semua fokus yang kita ada untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum saya terlupa, dari saya di luar sampai di dalam, banyak yang tanya dengan saya, wah cantik baju pastor. Saya mau bagi tahu, ini ditajak oleh Murin Fashion House. Nah, terima kasih Murin Fashion House. Sudah lama ini, tapi baru saya pakai hari ini. Saya bilang yang terakhir saya pakai. Jadi terima kasih. Masih dalam tema berkat dan tema kecil pada hari ini, yaitu berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Kita buka dalam Yeremia 17. Kita mulai ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya membaca dalam terjemahan BI, bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhannya di sana huruf besar Yahweh, yang pengharapannya adalah Tuhan. Masih semua huruf besar Yahweh. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai dan tidak takut ketika panas datang, yang daun-daunnya tetap hijau dan tidak khawatir pada tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, teks Alkitab ini adalah satu bentuk ilustrasi yang disampaikan oleh Yeremia kepada pembaca-pembaca, yaitu dia melukiskan sesuatu kesan. Bagaimana kesan? Apakah kesan saat kita percaya, berharap penuh kepada Tuhan? Seolah-olah ada satu energi daripada berkat.
penulis melukiskan energi dan kesan berkat terhadap orang yang menerima. Kalau kita dengar perkataan berkat, pastilah tidak ada kejahatan di sana. Semua yang manis-manis, sebab berkat itu adalah pemberian istimewa Tuhan secara umum dan secara khusus. Pemberian secara umum itu adalah bukan orang percaya pun tetap menerima kebaikan Tuhan, masih menghirup udara yang sama dengan kita, masih melihat matahari, masih melihat malam, masih ada makanan, masih ada pekerjaan dan sebagainya, sama seperti yang kita dapat. Itu berkat umum, tetapi ada berkat khusus juga yang Tuhan hanya berikan kepada orang-orang yang percaya, yaitu berkat khusus yang terdapat di dalam berkat-berkat hasil persekutuan dengan Tuhan. Nah, inilah yang kita bicarakan pada hari ini. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa berkat itu diperolehi hasil daripada sesuatu yang kita perbuat. Diperolehi hasil dari sesuatu yang kita perbuat. Jadi siapa yang diberkati? Siapa yang diberkati? Yang pertama dikatakan, diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Ini adalah berkat khusus. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya itu adalah berasa yakin akan kebenaran sesuatu. Berasa sangat yakin akan kebenaran. Lalu Alkitab katakan, diberkatilah orang yang percaya. Diberkatilah orang yang berasa sangat yakin akan kebenarannya Tuhan. Nah, ini hanya ada pada orang-orang yang sudah percaya. Karena saat kita percaya, kita yakin kebenaran keberadaan Tuhan. Dalam keadaan itu ada berkat yang diberikan kepada kita. Lalu percaya itu pasti. Kita betul-betul pasti bahwa adanya Tuhan. Kita betul-betul pasti bahwa Tuhanlah Tuhan yang sebenar dan Raja kita. Orang yang percaya itu diberikan berkat yang khusus. Dan yang kedua dia katakan, yang pengharapannya adalah Tuhan. Yang pengharapannya adalah Tuhan. Pengharapan itu adalah perbuatan mempercayakan segala sesuatu yang kita ada kepada seseorang. Itu adalah pengharapan. Pengharapan, perbuatan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Apapun yang kita ada, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita perbuat, kita percayakan semua itu kepada Tuhan. Itu maksudnya pengharapannya adalah Tuhan. Pengharapan juga bermaksud mengandalkan. Saat kita berhadapan sesuatu, menerima sesuatu, apa segala sesuatu, saat kita mengandalkan Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan berikan. Ada berkat khusus. Perbuatan mengharap daripada sudut pandang psikologi juga menunjukkan suatu yang positif. Kenapa? Karena perbuatan mengharap mampu mencipta energi positif di dalam hati kita. Mampu mencipta energi positif, pikiran yang positif, jiwa yang positif, dan melihat peluang. Karena tanpa perbuatan mengharap, maka kita hanya melihat kesulitan. Kita hanya melihat masalah. Kita hanya melihat persoalan dan tindakan melulu. Sedang jemaah, saat kita berhadapan dengan sesuatu, kita hilang pengharapan. Selalu itulah yang membuatkan kita merasa kesulitan, susah, sukar. Selalu kita merasa masalah, sehingga masalah itu lebih besar daripada kekuatan kita, sehingga kita selalu berhadapan persoalan hidup dan tindakan-tindakan yang sering melulu. Sebab itu Allah katakan, saat kita mempercayakan Tuhan,
mengandalkan Tuhan, mengharap atau pengharapannya Tuhan, ada berkat yang menyusul. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, mungkin saya tidak perlu jelaskan lagi apa itu berkat, karena sudah sepanjang 3 minggu kita sudah belajar apa itu berkat. Minggu pertama sudah disampaikan apa itu berkat, lalu Deacon Eldrin pada minggu kedua sudah sampaikan apa itu berkat, dan minggu ketiga Penutua Amidi sudah sampaikan apa itu berkat. Jadi kita sudah paham apa itu berkat. Sidang jemaah, setelah percaya kepada Tuhan, mengharap Tuhan, meletakkan seluruh pengharapan, lalu yang menyusul adalah berkat daripada Tuhan. Lalu penulis di sini mengatakan berkat yang diberikan Tuhan itu ada spiritnya, ada rohnya, ada energinya, sehingga itu berkat itu seperti energi, spirit, dan kesannya memberikan suatu dampak yang luar biasa pada orang yang menerimanya. Alkitab lukiskan bahwa ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di dekat air, bukan ditanam di dalam air. Kalau ada tanaman yang boleh tanam di dalam air, mungkin itu sayur lah kan, hidroponik dan sebagainya. Tetapi kalau tanam pokok naga apa kan mati itu, kan ikan ketrik. Pokok gata tanam di air mati kan, ditanam di dekat air. Pengalaman saya saat saya menanam tanaman yang bagus airnya, dia subur. Yang bagus airnya, dia sentiasa ada kelembapan. Saat tanam dekat dengan punca atau sumber air, dia punya kelembapan dan dia lebih subur daripada pokok-pokok yang jauh daripada sumber kelembapan. Sehingga kita harus menyiramnya setiap hari. Kalau tidak disiram 2-3 hari, pasti dia layu dan lama-lama dia mati. Nah, dikatakan spirit, energi daripada berkat itu dan kesannya terhadap orang yang menerimanya, ia umpama seperti pohon yang ditanam di dekat air, sentiasa mendapat kelembapan, sentiasa mendapat kesuburan, sentiasa mendapat sesuatu yang dilihat tidak menakutkan. Dia sentiasa merasa tenang karena ada kelembapan air. Nah, sidang jemaah, lalu dia mengumpamakan juga yang seperti akarnya, merambatkan akarnya ke sungai. Akarnya tetap mencari air yang lebih supaya dia tetap dapat bertahan hidup. Rupanya spirit, energi berkat ini luar biasa terhadap orang yang menerimanya. Lalu dikatakan dia tidak takut ketika panas datang. Ketika panas datang, karena tidak akan berlaku kekeringan pada tanah di dekat aliran air. Tidak berlaku kekeringan. Mustahil ada kekeringan jika dia ditanam di dekat aliran air. Ada sumber air di sana. Tidak mungkin akan kering pokok yang ditanam itu. Penulis melukiskan bahwa orang yang menerima berkat Tuhan itu tidak akan takut ketika panas datang, karena dia tahu bahwa walau keadaan yang panas pun dia tetap dapat bertahan karena ada spirit berkat, ada roh berkat yang menyertai orang percaya. Waktu musim inflasi semakin tinggi, dia tetap tenang, biarpun dia pun terikut dengan kesannya, karena dia tahu bahwa hati yang senang, Tuhan berikan berkat hati yang senang, juga tidak putus harapan untuk terus jalani kehidupan harian. Sidang jemaah yang dimuliakan Tuhan, dia tidak takut kekeringan karena dia tahu sumber air itu ada pada dia. Dan dia katakan yang daunnya tetap hijau. Daunnya tetap hijau. Walau macam manapun, walau di sekitarnya mengalami musim kekeringan, tetapi dia tetap memproduksi daun yang subur.
dia masih punya kehidupan yang sangat bagus. Dia masih kelihatan megah. Rupanya spirit daripada berkat itu membuatkan kita sentiasa kelihatan megah, sentiasa kelihatan luar biasa, berbeza dengan orang-orang lain. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, ia tidak akan terganggu. Walau macam manapun, dia tetap ada kekuatan untuk hidup pada dirinya, karena dia ada sumber kehidupan. Dia tidak terganggu. Hidup yang serba lengkap dan sempurna. Ada satu lagu yang dulu sangat populer, yang cukup juga menceritakan bagaimana kehidupan orang yang diberkati. Ada satu lagu yang saya sangat suka. Kamu tahu tuh yang Bapak yang Kekal? Pasti tahu. Ada satu lagu yang selalu orang ucapkan di cross dia waktu dalam kesusahan. Kau beri yang ku minta. Coba cantik nih lagu. Coba kasih musiknya. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan artis lah. Terus. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, lalu Alkitab katakan tidak khawatir pada tahun-tahun kekeringan. Sewaktu tahun-tahun kekeringan, dia tidak khawatir akan hidup dia. Sewaktu tahun-tahun pencobaan, sewaktu tahun-tahun kesulitan, dia tidak khawatir, karena spirit berkat itu memperkukuhkan keadaannya, memperkukuhkan emosinya, memperkukuhkan hidup dia. Tahun-tahun pencobaan, tahun-tahun pegumbalan, dia tetap kuat, dia tetap luar biasa, karena spirit berkat sedang menguasai hati dia, sedang memberikan emosi yang stabil, sedang membuatkan dia sentiasa hidup, karena berkat yang Allah berikan kepada dia menjadi kekuatan kepada energinya sendiri. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, tahun kekeringan berbicara tentang tahun yang sukar dan genting. Jika ia berbicara tentang tanaman, maka masa ini mungkin akan menjadi masa terakhir bagi tanaman kalau dia tidak mampu untuk survive. Jadi ini maksudnya saat berbicara tahun kekeringan, tahun kritikal bagi tanaman. Kalau dia dapat survive, dia akan terus hidup. Tapi kalau dia tidak mampu survive, itu menjadi hari-hari terakhir. Sedang jemaah, orang yang percaya dan pengharapannya adalah Tuhan, seperti pohon yang ditanam di dekat sumber air. Sekalipun dalam kekeringan, pohon itu tetap tumbuh dengan subur, karena selalu mendapat suntikan nutrisi yang mencukupi untuk dia. Dia tetap subur karena selalu mendapatkan nutrisi, bekalan-bekalan, karena dia berada di satu tempat yang sangat tepat untuk dia pada musim-musim kekeringan. Orang yang diberkati akan tetap hidup walaupun pada musim-musim yang mematikan, musim atau tahun-tahun kesukaran. Bukan berarti selalu dijauhkan daripada kesulitan hidup, tetapi apapun kesukaran hidup yang dialami, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tetap hidup kokoh. Sebab itu kita selalu ingat bahwa saat ada badai yang menerpa kita terbang makin tinggi bersama Tuhan. Karena energi spirit daripada berkat hasil mengandalkan dan percaya kepada Tuhan
membuatkan kita berada di posisi yang benar. Sedang jemaah, kadang hidup kita ini orang selalu katakan seperti roda turun naik. Ada masa senang, ada masa susah. Pada masa susah kita pasti merasa sangat susah. Tapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan, dia ada spirit luar biasa meneruskan hidup. Makin badai menerpa, makin terbang tinggi. Satu lagu yang sangat memberkati saya, lagu yang selalu dinyanyikan. Apa lagu itu? Di saat badai. Boleh kita nyanyi yang ini? Boleh. Saya trap artis lah nih. Oke. Coba bosku. Haleluya. Terus deh. Ku akan terbang bersamamu. Apakah raja atas semesta? Ku bernasbah kau Allahku. Sekali lagi. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah raja atas semesta? Ku ternasbah kau Allahku. Saudara, apa saja bencana datang, apa saja badai menerpa, tapi dada kita tarik nafas dan katakan, saya manusia yang diberkati Tuhan. Pasti segala kesulitan datang akan hilang begitu saja. Nah, sedang jemaah, lalu Alkitab katakan hidupnya tetap berkualiti, yaitu dia tidak menghasilkan, dia tidak berhenti menghasilkan buah. Rupanya spirit, roh daripada berkat ini luar biasa, sehingga saat kita berhadapan dengan sesuatu, kita tetap hidup kukuh. Lagi-lagi tidak berhenti menghasilkan buah, berbuah terus. Alkitab katakan dia tidak akan berhenti. Nah, sedang jemaah, dapat berbuah bagi diri sendiri, juga dapat berbuah untuk orang lain, juga melimpah dengan berkat dan mengalirkan berkat pula yang melimpah itu kepada orang lain. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, segala berkat, apapun jenis dan bahagian berkat, sumbernya tetap satu, datangnya daripada hanya satu, daripada pribadi yang mencintai kita dan menjaga kita seperti biji mata. Ada orang kata, wah kenapa sampai biji mata? Coba kalau mata kita sakit, anggota badan yang sangat kita jaga apa? Anggota badan yang sangat kita jaga, sangat kita pelihara, biarlah yang lain sakit, tetapi biji mata kita harus yang utama, betul? Alkitab katakan kita umpama biji mata Allah. Kalau kita saja, kalau berhadapan dengan sesuatu kesukaran dan sebagainya, saat kita contoh bekerja yang menyakitkan, contoh tumbang kayu dan sebagainya, memenatkan, dan yang selalu kita jaga, selalu kita tetap pelihara mata kita, jangan karena apa-apa. Allah itu mengasihi kita lebih daripada segala sesuatu. Kita seperti biji matanya, lebih utama daripada anggota yang lain. Tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ada satu lagu yang selalu melukiskan ini.
Dia bilang, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Nah, lagu yang selalu menggambarkan kita seperti biji mata Tuhan. Ini adalah suatu yang sangat luar biasa. Tapi syaratnya percaya pada Tuhan. Yang kedua, pengharapannya adalah Tuhan. Lalu berkat ini menyusul, sehingga berkat yang diberikan kepada kita punya spiritnya, punya energinya. Lebih-lebih lagi kita umpama biji mata Tuhan. Dengan apa sekalipun spirit daripada pemberian Tuhan, daripada anugerah Tuhan sentiasa menguatkan kita. Lalu kita berpikir, kenapa sampai begitu? Karena kita seperti biji matanya. Mengapa dia berikan berkat yang luar biasa dengan spirit yang luar biasa? Karena dia sangat sayangkan kita. Kita seperti biji matanya. Nah, sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, apa yang perlu kita perbuat pada hari ini? Tetap memelihara apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang selalu kerinduan kita adalah tetap berada di hadirat Tuhan. Biarlah apapun yang kita hadapi, satu hal yang selalu kita ingat adalah diam di hadirat Tuhan. Sedang jemaah yang dimuliakan Tuhan, boleh kita nyanyi satu lagi kan? Satu hal yang, coba kanan, boleh balik las untuk kita terakhir kita nyanyi ini. Ya, ini siap betul nih. Satu kerinduan kita tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Satu hal ya Terpuji Engkau Tuhan, Allah yang kami kasihi, Allah yang kami cintai. Bapa, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang luar biasa. Dengan percaya kepadamu sahaja, dengan mengharap dan mengandalkan Engkau sahaja, Engkau memberikan sesuatu yang luar biasa, yang mendatangkan kebaikan kepada kami, yaitu berkat yang di luar daripada kotak pikiran kami.
bukan saja memberikan berkat-berkat itu, tetapi Tuhan memberikan peserta dengan spiritnya, dengan rohnya, dengan energinya, sehingga mendatangkan kesan yang luar biasa kepada hidup kami, sehingga kami tetap teguh berdiri, tetap hidup di dalam kekuatan, tetap hidup dengan subur, walaupun dalam tahun-tahun yang mematikan, tahun-tahun kesukaran, tahun-tahun kesulitan. Energi daripada berkat yang Tuhan berikan menghidupkan kami semula, karena seperti sumber mata air yang sentiasa melembabkan, memberikan nutrisi, sentiasa memberikan kekuatan dan kehidupan di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya kami tetap hidup di dalam kehendak dan dapat memuliakan Tuhan. Kiranya berkat-berkat menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita telah dengar pagi ini. Kita bersyukur karena kita semakin dikuatkan dan diteguhkan lewat maksud-maksud berkat di dalam kehidupan kita semua. Kita sebagai anggota gereja, jemaat Tuhan, kita harus percaya bahwa ada suatu energi yang daripada berkat yang kita terima itu, dan yang akan membawa kita untuk lebih percaya dengan kuasa Tuhan, dengan kedaulatan Tuhan dan keagungan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, sebentar kita akan memberi uang persembahan bagi jemaat yang tidak bersama, berada di rumah atau di mana saja, bolehlah melakukan online transfer ke akaun yang tertera. Juga pemberian sama ada uang persembahan ataupun uang persepuluhan. Mari kita bersedia untuk pemberian uang dan persembahan dan persepuluhan. Oke, nanti sebentar selepas doa kita akan minta barisan ini dulu, baru kemudian barisan di sebelah kiri saya. Ya. Baik, mari kita berdoa untuk kita dapat memberi uang persembahan. Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat Tuhan yang kami telah terima sepanjang minggu ini dan hari-hari yang berikutnya. Dan waktu ini Tuhan, kami mau menyediakan diri kami untuk dapat memberi uang persembahan dan persepuluhan kami kepada Tuhan,
supaya apapun yang kami serahkan ini adalah untuk memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan, bahkan memberi kami pimpinan Tuhan senantiasa untuk kami terus mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang yang memberi, berkati setiap orang yang kekurangan, supaya mereka juga akan dicukupkan di dalam Yesus Tuhan. Kami memberi dengan sukacita. Kami juga berdoa supaya setiap uang yang dikumpulkan dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Hikmat Tuhan kepada bendahari sidang yang menguruskan uang ini, supaya semua itu Tuhan dapat dikendalikan dengan bijaksana. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami memberi dengan sukacita. Damai sejahtera Tuhan untuk setiap jemaat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes, sila barisan kanan saya dahulu, barulah barisan sebelah kiri. Baik, sementara jemaat memberi uang persembahan, saya akan memberikan beberapa pengumuman sidang. Yang pertama mengenai dengan aktiviti mingguan kita. Kita sudah mulai untuk kelas baptisan dan pemuridan bagi jemaat atau murid kelas baptisan ya, yang mengikuti kelas bermula semalam, dan ini akan diteruskan sepanjang minggu, dan waktu hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8:30 malam. Oke. Sila maklumkan, semalam ada 5 orang, tak silap saya, anak yang telah menyertai, dan kalau yang belum sempat kemarin boleh untuk minggu depan. Ingatan supaya hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8:30 malam diadakan kelas baptisan. Yang kedua mengenai dengan aktiviti mingguan kita. Minggu ini minggu terakhir bulan 3, dan minggu esok hari Senin kita ada persekutuan doa khas COVID-19. Hari Selasa dan Rabu kita ada mesbah doa keluarga dari rumah kediaman masing-masing bersama dengan keluarga. Hari Kamis kita ada doa syafaat, itu pun kita masih adakan secara online. Jemaat dialu-alukan untuk dapat menyertai persekutuan ini. Hari Jumat minggu besok kita mulai persekutuan kelompok sel masing-masing. Itu masih lagi di atas talian, dan hari Sabtu kita ada kelas baptisan dan juga ada latihan untuk persiapan ibadah kita hari Minggu. Baik, hari Minggu kita ada kebaktian umum pagi dan malam, dan kalau tidak berkesempatan untuk datang pada pagi, waktu malam pun boleh jemaat ikuti. Baik, terima kasih. Seterusnya yang ketiga mengenai dengan minggu-minggu. Saya pun perasaan si pastor sedang menyanyi. Jadi minggu ini 1 April, berapa hari bulan lagi ya? Apa hari lagi? Oke, apa hari lagi kita bersama dengan Pastor Sedang, Pastor Ladius, sekeluarga. Pastor akan berehat. Dia kata dia mau berehat, bercuti di kampung. Dan 1 hari bulan April, hari Jumat itu, hari Jumat akan diadakan majelis perpisahan. Perpisahan dulu. Majelis perpisahan yang kita adakan di gereja. Jadi majelis ini kita adakan di gereja. Kalau ada perubahan masa nanti akan dimaklumkan, tapi jadwal asal kita ialah pukul 7 malam. 7 malam ya Pastor? Awal pun boleh. Tapi kita akan mulai jam 7 malam. Jadi ini akan diberitahu nanti di dalam grup WhatsApp nanti kemudian. Dan pada malam itu kita juga ada makan-makan. Jadi masih kita dalam SOP,
Tapi kita makan saja, sebab majelis berkesan pastor. Tidak masalah sudah. Boleh sudah? Boleh sudah Bang. Ada SOP sudah ya? Dia masih pakai bot sudah Bang. Masih boleh pakai mas. Pakai mas saja Bang. Iya, iya. Penjarakan ya? Alright. Kita sudah Oh. 1/8 ya. Jadi pastikan semua jemaat yang ada hari ini sekarang ini, yang IPG termasuk juga itu kasih tahu diorang ya, kasih tahu diorang. 1 hari bulan April itu bukan April Fool, betul-betul punya nih. Jadi kita akan adakan majelis itu dan saya diberitahu juga ketua kawasan Tuaran akan bersama kita. Ya. Jadi semua yang sudah datang hari ini datang, yang malam pun datang. Oke. Jadi kita ada juga pastor sekeluarga akan mulai kembali ke kampung dan mereka akan berehat ada 1 tahun 2 tahun, kemudian kembali akan ke pelayanan lagi. Jadi perpisahan ini kita tidak jangan risau, kita menghargai pastor juga pada waktu 1 April itu. Jadi lama juga itu, jangan kau nangis ibu. Baru. Haleluya. Baik, jadi jangan lupa 1 April kita bersama dengan pastor. Yang keempat ialah yang keempat kita mau pulang lagi. Mari kita yes. Ya, yang keempat baru masih Bu. Hari 30 malam, 30 hari bulan 3 adalah mesyuarat agung wanita SAB Pakantuaran. Yang itu akan diadakan secara atas talian juga. Ya. Dan semua wanita dijemput untuk ikut serta atas talian itu. Oke, inilah kita waktu belajar untuk di atas handphone, di atas talian ya. So 30 Maret pukul 7 mulai ya. Oke. Dan itu adalah mesyuarat agung wanita SAB Pakantuaran. Oke. Yang kelima ialah untuk mesyuarat agung gereja ya. Dalam awal bulan 4 kita akan mulai dan itu akan dimaklumkan. Yang itu semua jemaat akan berkumpul di dalam gereja untuk mesyuarat agung gereja kita. Oke. Baik, itu saja. Terima kasih karena dapat beribadah hari ini. Terima kasih untuk kehadiran dan kita akan mengakhiri persekutuan kita, ibadah kita pagi ini di dalam doa. Sekali lagi saya jemput Pastor Sidang untuk memimpin kita dalam terima kasih Dekan Pet. Jadi kita sudah mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami sudah dapat hadir bersama-sama di dalam ibadah ini. Sebentar kami mau pulang. Kami mendoakan untuk sepanjang minggu hadapan. Kiranya Tuhan terus memberkati semua jemaah-Mu, pelihara mereka, berkati usaha, bisnis, pekerjaan dan sebagainya. Kiranya Tuhan terus memelihara, menjauhkan mereka daripada segala perkara yang tidak baik, yang tidak diingini berlaku. Jemaah dengan kasih karunia Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera yang daripada Allah. Kiranya Allah menghadapkan dan menyinari kamu dengan wajahnya, memberkati kamu hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami istiharkan berkat ini. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumpa lagi.